wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dananda Jalali. Saya kelas A akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Trigatra dan Pancagatra. Sebelumnya kalian harus tahu apa itu Pancagatra dan Trigatra. Pancagatra dan Trigatra merupakan dua aspek penting yang ada dalam kawasan Nusantara. Berdasarkan etimologi, wawasan Nusantara berasal dari kata wawas yang berarti melihat dan nusa yang berarti kepulauan. Pada hakikatnya, wawasan Nusantara merupakan konsep cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri serta lingkungannya, yang disebut sebagai Astagatra. Astagatra terdiri dari dua hal, yaitu Trigatra, tiga aspek ilmiah, dan Pancagatra, 5 aspek sosial. Lalu apa saja aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara? Aspek Trigatra. Trigatra terdiri atas 3 aspek, yaitu geografi, keadaan dan kemampuan penduduk, serta sumber kekayaan alam. Geografi. Secara etimologi, geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo, yang berarti graphein, yang berarti tulisan. Umumnya, geografi adalah ilmu tentang bumi dan segala prinsip-prinsip, gejala, serta aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Aspek geografi sendiri dalam Trigatra berkaitan dengan letak geografis negara Indonesia. Letak geografi di Indonesia ada 2 bentuk, yaitu bentuk ke dalam dan bentuk keluar. Maksud dari bentuk ke dalam dan bentuk keluar, menjelaskan tentang corak, wujud, isi, dan tata susunan wilayah Indonesia yang seluas yang berupa satu kesatuan laut beserta pulau-pulau di dalamnya. Sementara bentuk keluar menjelaskan mengenai situasi dan kondisi lingkungan yang berhubungan timbal balik antar negara dengan lingkungannya. Posisi Indonesia sendiri berada dalam posisi silang dunia, yaitu berada di antara 2 benua Australia dan benua Asia, 2 samudra Pasifik dan Hindia, dan berada di wilayah Khatulistiwa. Kepulauan di Indonesia dikelompokkan ke dalam 4 gugusan, yaitu gugusan Papua, gugusan Kepulauan Maluku, gugusan Kepulauan Sunda Kecil, gugusan Kepulauan Sunda Besar. Selanjutnya, keadaan dan kemampuan penduduk. Aspek selanjutnya adalah keadaan dan kemampuan penduduk, yang dimana berhubungan dengan kondisi kependudukan di Indonesia yang meliputi hal yaitu jumlah penduduk, komposisi, dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk sendiri dipengaruhi oleh 3 hal, yakni kematian, kelahiran, dan migrasi. Lalu komposisi penduduk berarti susunan penduduk berdasarkan umur, jenis, kelamin, agama, suku, bangsa, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Sementara untuk distribusi penduduk, adalah proses penyebaran penduduk. Distribusi penduduk dapat dikatakan ideal apabila distribusinya merata sehingga bisa memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan. Selanjutnya, sumber kekayaan alam. Sumber kekayaan alam juga termasuk dalam aspek Trigatra, yang dimana harus diolah dan dimanfaatkan berdasarkan 3 prinsip, yaitu sebagai berikut. 1. Prinsip maksimal. Prinsip maksimal memanfaatkan kekayaan alam Indonesia hingga benar-benar bisa menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Kedua, prinsip lestari. Prinsip lestari memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia supaya tidak
menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan dan wajib menjaga keseimbangan alam. Ketiga, prinsip budaya asing. Prinsip budaya asing hasil pemanfaatannya kekayaan alam harus mampu bersaing dengan hasil kekayaan alam di negara lain. Selanjutnya, aspek Pancagatra. Aspek Pancagatra yaitu aspek penting yang perlu ada di dalam negara. Aspek Pancagatra sendiri terbagi dalam 5 hal, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang pertama, ideologi. Ideologi merupakan aspek pertama dalam Pancagatra yang memuat sebuah aturan atau nilai yang dianut oleh sebuah negara. Tujuan adanya ideologi adalah untuk mencapai kesejahteraan kesetaraan serta kesejahteraan rakyat bersama di masa yang akan datang. Adapun ideologi yang diterapkan di Indonesia adalah ideologi Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersumber dari nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak lama. Kemudian politik. Aspek ini juga tidak lepas dari sistem pemerintahan yang ada. Politik berarti sebuah kekuasaan untuk mengambil keputusan tertentu dalam sebuah pemerintahan. Keputusan ini nantinya diambil untuk mengatur, menstabilkan, dan menyejahterakan rakyat Indonesia. Sistem politik di Indonesia disusun berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila serta konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem politik juga mengandung dua kegiatan politik yang terbagi dalam 2 jenis, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri. Selanjutnya, aspek ekonomi. Aspek ekonomi juga tidak kalah penting dari aspek sebelumnya, karena berfungsi untuk mencukupi kebutuhan suatu negara. Semakin baik ekonomi, maka semakin baik pula kehidupan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat bisa dilihat dari bagaimana sistem perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Maksudnya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan menyejahterakan bangsa. Selain itu, Indonesia juga menerapkan sistem perekonomian rakyat. Menurut pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sistem perekonomian rakyat adalah suatu sistem untuk mewujudkan kedaulatan masyarakat di bidang ekonomi. Kemudian aspek sosial budaya. Indonesia adalah negara yang dikenal dengan kebudayaannya yang sangat beragam. Oleh sebab itu, kebudayaan perlu untuk dijaga dan dilestarikan, sehingga bisa terus bertahan pada generasi-generasi selanjutnya. Contoh dari aspek sosial sendiri adalah gotong royong yang berkaitan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Sementara untuk bentuk aspek kebudayaan adalah kebudayaan nasional yang terbentuk dari interaksi berbagai kebudayaan lokal. Kemudian pertahanan dan keamanan. Aspek yang terakhir dalam Pancagatra adalah pertahanan dan keamanan. Negara yang bisa memiliki pertahanan yang baik, maka akan masyarakat hidup makmur dan tenang. Selain itu, aspek ini juga berhubungan dengan upaya mempertahankan kedaulatan Indonesia dari adanya ancaman serta gangguan. Maka dari itu, penting bagi sebuah negara bisa membangun sistem pertahanan yang kuat.
Indonesia sendiri memiliki Tentara Nasional Indonesia yaitu TNI Tentara Nasional Indonesia yaitu TNI sebagai komponen pertahanan utama mereka. Namun, upaya untuk mempertahankan keamanan negara tidak hanya dilakukan oleh TNI saja, melainkan juga warga negara itu sendiri. Baik warga negara maupun TNI harus bersedia bersatu guna untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia. Kelemahan dalam satu gatra dapat mempengaruhi gatra yang lain dan sebaliknya meningkatkan kekuatan pada salah satu gatra dapat meningkatkan gatra yang lain atau sinergi. TANAS pada hakikatnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan. Dalam rangka itu, peranan gatra terhadap kondisi kesejahteraan dan keamanan sebagai berikut. 1. Ada gatra yang sama besar. Peranannya untuk kesejahteraan dan keamanan. Dan 2. Ada gatra yang lebih besar. Peranannya untuk kesejahteraan daripada keamanan. 3. Ada gatra yang lebih besar peranannya untuk keamanan daripada kesejahteraan. Trigatra ideologi politik peranannya sama besar dalam kesejahteraan dan keamanan. Gatra ekonomi sosial budaya lebih besar untuk kesejahteraan daripada keamanan. Hankam lebih besar untuk kesejahteraan keamanan daripada kesejahteraan. TANAS merupakan resultan atau hasil dari ketahanan masing-masing aspek kehidupan gatra. Hubungan Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara adalah suatu konsep dalam cara pandang dan pengaturan kehidupan bangsa atau disebut Astagatra. Selain itu, Astagatra yang satu dan lainnya memiliki sifat yang saling berhubungan erat, sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan dalam wawasan Nusantara. Dalam aspek Trigatra tadi, ada gatra geografi negara, di mana lokasi dan posisi Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas perairan dan daratan. Kepulauan Indonesia dikelompokkan menjadi 4 gugusan, yaitu gugusan Papua, gugusan Kepulauan Maluku, gugusan Kepulauan Sunda Kecil, gugusan Kepulauan Sunda Besar. Berdasarkan bentang alamnya, geografi Indonesia dibagi menjadi 3 daerah, yaitu Dangkalan Sahul, Dangkalan Sunda, dan daerah peralihan. Pembagian bentang alam di atas juga meliputi pembagian jenis flora dan fauna alam. Flora dan fauna alam. Flora Indonesia dibagi menjadi 3 daerah, yaitu alam flora bagian timur, alam flora bagian barat, dan alam flora bagian tengah. Alam flora fauna di Indonesia juga dibedakan ke dalam 3 daerah lingkungan, yaitu fauna daerah Indonesia di bagian timur, fauna daerah di Indonesia bagian barat, dan fauna daerah Indonesia di bagian tengah. Selain itu, secara geografis wilayah Indonesia di utara berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Cina Selatan, Filipina, dan Lautan Pasifik di selatan. Wilayah Indonesia berbatasan dengan Australia, Timur Leste, dan Lautan Hindia. Selanjutnya, ketahanan sosial. Ketahanan sosial Indonesia bukan merupakan hasil dari ketahanan segenap gatranya, melainkan hasil dari suatu resultan keterkaitan yang integratif. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi-kondisi dinamis kehidupan bangsa di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
Baik, itulah hasil penjelasan dari materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.